Seorang karyawan suram dan penyendiri bernama Yuji selalu menghabiskan waktunya di depan komputer. Akan tetapi pada suatu hari, dia tiba-tiba terpanggil ke dunia lain setelah menjalani hidup yang berat di dunia sebelumnya. Saat itu dia melihat layar sistem yang menunjukkan skillnya, yaitu penjinak. Dia melihat ada slime yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Yuji mengikutinya dan sampailah Yuji di sebuah rumah yang cukup tua. Yuji melihat banyak buku di sana dan dia membaca satu buku yang berjudul Kitab Sihir Suci Kehancuran. Seketika sistem mendeteksi jika Yuji berhasil mempelajari sihir. Yuji semakin terkejut ketika melihat kawanan slime yang muncul di depannya dan ingin menjadi familiarnya. Yuji berhasil menjinakkan semua slime itu dan dia seketika mendapatkan banyak skill. Lalu dia mendapatkan julukan Sang Bijak. Semua slime sangat senang dan mereka terus memanggil nama Yuji. Beberapa hari setelah Yuji terpanggil, kita melihat Yuji yang sedang bertarung dengan monster di dalam hutan yang gelap. Dia memanggil pasukan slime miliknya untuk mengalahkan monster itu. Slime itu menyemburkan api yang langsung menghabisi monster yang mengamuk itu. Suatu hari di kota Pastan, ada seorang petualang bernama Gale yang menceritakan tentang slime yang bisa menyemburkan api. Akan tetapi teman-temannya malah menertawakannya dan berpikir kalau Gale pasti sedang bermimpi di siang bolong. Di saat yang sama, kita melihat Yuji yang datang ke serikat kota itu setelah berhasil menyelesaikan misinya. Ternyata dia mengambil misi untuk mengumpulkan bunga Draya. Resepsionis yang bernama Lily awalnya bersimpati pada Yuji karena Yuji tidak membawa satupun bunga Draya. Namun, Yuji memanggil slime kontraknya untuk mengeluarkan semua bunga Draya yang dia kumpulkan. Gadis itu terkejut dan akan memberitahukan ini pada kepala cabang lebih dulu. Saat itu Gale sedikit terdiam karena merasa kalau dia pernah melihat slime yang dibawa Yuji. Lalu kita melihat kepala cabang yang mendatangi Yuji. Namanya adalah Ajies. Ajies melihat bunga-bunga Draya yang dibawa Yuji dan berpikir kalau semua itu setara dengan persediaan untuk 2 tahun. Dia setuju untuk membeli semuanya. Meskipun dia merasa kalau kota damai ini tidak akan terlalu membutuhkan ramuan. Namun Yuji mengatakan padanya kalau dia baru saja bertarung dengan monster yang cukup kuat di hutan. Lalu tiba-tiba ada seorang petualang bernama Regine melaporkan sinyal darurat dari hutan. Regine mengatakan jika jumlah monster yang datang sekitar 10.000 monster. Yuji menghubungi para slime-nya untuk memahami situasi. Para slime memberitahu Yuji jika para monster itu bergerak menuju kota tempat Yuji berada saat ini. Ajies sadar kalau mereka kalah jumlah dan memutuskan untuk meminta semua petualang meninggalkan kota. Para petualang tidak setuju dan ingin bertarung melawan monster untuk melindungi warga kota. Ajies tetap berpikiran lain. Dia merasa kalau sekarang cara satu-satunya adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Saat itulah, Yuji mengangkat tangan dan berkata kalau dia punya ide untuk masalah ini. Para petualang lain meminta Yuji untuk tidak memaksakan diri karena dia hanyalah seorang penjinak. Yuji mengeluarkan tulang naga yang dibawa oleh slime-nya. Dia berkata kalau seorang penjinak juga bisa melakukan sesuatu yang menarik. Dia berkata kalau dia bisa mengeluarkan api yang sama seperti yang dikeluarkan oleh naga ini. Semua orang tidak percaya pada Yuji dan tidak mau mengambil resiko. Akan tetapi, Gale menatap slime Yuji dan meminta Ajies untuk mempercayai Yuji. Dia bertanya pada Yuji, apa yang perlu kami lakukan untukmu? Lalu semua petualang mulai mempersiapkan segalanya dan serikat membagikan ramuan untuk semuanya. Sementara itu, Yuji sedang menghubungi serigala kontraknya yang dipanggil Proudwolf. Yuji terus memantau situasi hutan dan berkomunikasi dengan para slime miliknya. Lalu kita melihat Gale dan para petualang yang melemparkan bom asap ke udara dan muncul kristal tersembunyi yang membunuh para monster. Para petualang maju untuk menyerang para monster yang sedang kebingungan itu. Yuji akan mengakhiri semua monster dalam 15 menit. Dia membayangkan sihirnya dan muncul sistem sihir yang menunjukkan semua skill yang dia miliki. Yuji berusaha mencari skill yang tepat untuk mengatasi semua monster. Tapi seketika ada rekan Yuji yang lain yang memberitahu jika ada orang aneh di dalam hutan. Kita panggil saja rekan Yuji ini Dryad. Dryad memberitahu kalau pergerakan pria berjubah itu mencurigakan. Pria tersebut menjatuhkan sebuah kristal merah yang sangat berbahaya dan mematikan. Yuji meminta mereka untuk tidak perlu khawatir, karena dia akan menggunakan sihir penghalang pada batu itu dan memurnikannya. Para slime melompat ke arah pria berjubah dan Yuji menggunakan sihir pengikat lewat mereka. Jadi, pria itu kini sudah tertangkap. Yuji juga menggunakan sihir penghalang untuk memurnikan batu kristal merah yang mencurigakan itu. Yuji meminta para slime untuk membawa pria itu ke kota. Namun pria itu malah berteriak dan pria itu langsung bunuh diri di tempat itu. Yuji terlalu bingung dengan keadaannya sekarang dan tidak sadar kalau Lily ada di belakangnya.
Yuji melihat para petualang yang sudah kehabisan tenaga dan dia meminta Pro Dwarf untuk membantu mereka. Para petualang kini sudah kelelahan dan para slime muncul di depan mereka untuk mengirimkan sihir apinya. Para slime itu membunuh banyak monster. Yuji berpikir tentang bagaimana agar kota tidak terkena dampak sihir api nerakanya. Yuji terpikirkan ide untuk melepaskan sihir di sisi luar dengan sihir penghalangnya. Dia melihat Lily di belakangnya dan dia meminta gadis itu untuk memanggil para petualang kembali ke dalam kota. Lily bergegas pergi untuk menghubungi kepala cabang. Sementara itu, Yuji memerintahkan para slime-nya untuk mengelilingi kota membentuk topan. Mereka bisa bergerak dengan cepat karena Dryad punya kekuatan ruang untuk mengirim mereka semua ke lokasi. Saat akan melakukan serangan, Yuji melihat Gale dan Regine masih terjebak serangan monster. Mereka meminta Yuji untuk tidak memperdulikan mereka dan melakukan serangannya saja. Tapi seketika Pro Dwarf yang selalu ketakutan tiba-tiba memberanikan diri untuk mengalahkan monster yang menahan Gale dan Regine. Pro Dwarf membawa mereka berdua dengan cepat kembali ke kota. Yuji menggunakan sihir penghalang ke seluruh kota. Yuji mulai menggunakan sihir api neraka dan membuat badai api di luar kota untuk membakar para monster di luar penghalang. Para petualang yang melihat ini semakin tidak percaya. Apakah sihir seperti ini bisa dilakukan oleh manusia? Bahkan Aegis juga berpikir kalau seseorang memakai sihir sekuat ini dengan gegabah, maka tubuhnya tidak akan kuat dan mengancam nyawa penggunanya. Sepertinya Yuji juga merasakan dampak setelah menggunakan sihir besar ini. Di luar kota para slime memberitahu kalau para monster masih ada yang selamat. Yuji tertunduk dan Lily datang ke sana karena khawatir Yuji memaksakan dirinya lagi. Lily berusaha menghentikan Yuji membahayakan nyawanya sendiri. Yuji sudah bertekad dan dia menggunakan sihir api neraka lagi untuk membakar semua monster yang tersisa. Setelah menggunakan sihir ini, Yuji langsung pingsan karena kehabisan mana. Malam itu Yuji terbangun di kamar dan melihat para slime miliknya berkumpul di tempat tidurnya. Lily tampak sangat lega setelah melihat Yuji sudah bangun dari pingsannya. Sementara itu, Aegis dan yang lain sedang melihat mayat pria berjubah yang sudah hangus terbakar. Aegis mengambil sesuatu dan dia seperti menyadari sesuatu. Di sana dia seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aegis mengajak yang lainnya untuk kembali ke kota dan membereskan semuanya di sana. Di sisi lain, Yuji sedang memakan sup yang dibawa oleh Lily untuknya. Mereka melihat keluar dan tampaknya para petualang sedang berpesta setelah menyelesaikan bencana tadi. Lily juga mengatakan kalau dia dan para petualang lain sangat berterima kasih pada Yuji karena sudah menyelamatkan kota mereka ini. Lily bertanya kenapa Yuji melindungi kota ini. Namun Yuji hanya melihat keluar dan tersenyum tipis. Lily juga ikut tersenyum dan meminta Yuji untuk istirahat malam ini. Yuji sedikit mengingat tentang kehidupannya dulu sebagai karyawan perusahaan. Di sana tampak para karyawan lain sedang menggerutu karena berpikir pekerjaan mereka terlalu banyak. Lalu kita kembali ke masa kini. Lily ingin mengambilkan selimut untuk Yuji karena malam ini sangat dingin. Namun Yuji tampaknya sudah pergi dari kota seolah dia adalah pahlawan rendah hati. Saat ini, Yuji sudah ada di hutan bersama para familiarnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Paginya, Lily memberitahu Aegis jika Yuji sudah pergi sejak tadi malam. Aegis hanya tertawa dan mengatakan kalau sang pahlawan memang hanya menunjukkan punggungnya saja. Lily penasaran dengan benda di meja Aegis. Aegis mengatakan jika benar itu punya lambang yang sepertinya ulah organisasi itu, jadi dia akan segera melaporkannya ke pusat. Tampaknya saat ini Yuji mendengarkan apa yang dikatakan Aegis dengan sihir jarak jauhnya. Sementara itu Yuji sekarang sudah sampai di kota selanjutnya dan petualangannya akan berlanjut. Malamnya, kita melihat sekelompok orang yang punya rencana jahat. Pemimpinnya berkata untuk menargetkan petualang amatiran. Sementara itu, di pagi yang cerah, Yuji berjalan di kota bersama para familiarnya. Tapi jika dilihat-lihat, Yuji terlalu mencolok dan menjadi pusat perhatian karena kelompok besarnya itu. Lalu, Yuji memesan daging panggang ke penjual daging di sana. Yuji juga memesan daging jumbo untuk para familiarnya. Mereka tampak menyukai daging panggang itu. Ketika sedang menikmati makanan, terdengar suara lonceng yang membuat Yuji penasaran apa itu. Lalu, tukang daging mengatakan jika itu adalah pertanda kedatangan pendeta tinggi dari ibu kota. Setelahnya, Yuji pergi ke Serikat Petualang untuk mendaftar. Tetapi tampaknya resepsionis di sana sedikit enggan menerima seorang penjinak. Nama resepsionis ini adalah Alice. Alice melihat kartu petualang Yuji dan semakin ragu setelah melihat Yuji hanya menjinakkan slime saja. Tetapi setelah tahu kalau Yuji punya skill pendeteksi, ia pun langsung menerimanya. Alice berkata jika skill pendeteksi bisa meningkatkan peluang bertahan hidup party sebesar 80%. Lalu, Yuji melihat misi-misi yang dipasang di serikat itu.
Dia didatangi oleh party yang sedang mencari anggota lain. Mereka adalah Rhodys si pengguna belati, Tina si pemanah, dan terakhir pengguna tombak, Lisa. Yuji mengenalkan dirinya sebagai penjinak, tapi Rhodys sangat kecewa mendengarnya. Dia berkata kalau party ini tidak membutuhkan beban tim, tetapi Tina telah mendengar dari Alice jika Yuji juga punya skill pendeteksi. Lisa juga tidak keberatan karena misi kali ini adalah penyelidikan, jadi mereka tidak perlu bertarung dengan para monster. Selain itu, Tina juga tidak suka dengan Rhodys karena ada banyak rumor buruk tentangnya. Rhodys tidak terima dan meminta mereka untuk tidak menyebarkan rumor palsu seperti ini. Yuji yang melihat mereka bertengkar, ia pun langsung ingat masa lalunya di kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya, Rhodys setuju membiarkan Yuji ikut karena itu adalah persyaratan Tina dan Lisa agar dia bisa ikut juga. Mereka berempat mendiskusikan tentang misi yang diberikan. Misi mereka ini adalah mencari lokasi naga bumi. Tina memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan monster kuat yang mungkin muncul. Mereka membagi tugas sesuai dengan job mereka. Sementara Yuji dianggap lemah dan diminta untuk menjadi pendeteksi monster saja. Beberapa saat setelahnya, mereka berempat berjalan di hutan untuk mencari lokasi naga bumi. Yuji menghubungi Prodwolf untuk menanyakan situasi hutan. Awalnya, mereka tidak melihat apapun, tapi akhirnya muncul sekelompok monster yang mencegat mereka. Yuji memberitahu partinya tentang keberadaan monster 2 km di depan mereka ini. Tina dan Lisa kebingungan dan bertanya apakah Yuji benar-benar bisa mendeteksi musuh sejauh itu. Rhodys yang masih meremehkan Yuji langsung lari ke depan untuk memeriksa apakah benar yang dikatakan Yuji ini. Yuji dan yang lainnya mengikuti Rhodys dari belakang dan sampailah mereka di tempat kawanan monster. Rhodys tersenyum dan berkata kalau Yuji punya cukup kemampuan. Yuji melihat monster yang mengincar mereka dari atas dan Yuji ingin menanganinya. Namun Rhodys cukup cekatan dan dia membunuh monster itu. Rhodys menggunakan belatinya cukup baik dan mengalahkan semua monster yang ada di sana. Yuji cukup terkesan dengan kekuatan Rhodys ini dan mereka akan segera berangkat lagi. Rhodys juga mengakui kalau dia salah menilai Yuji sebelumnya. Hal ini membuat Yuji terdiam karena dia berpikir jika Rhodys adalah tipe orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Malamnya, mereka berempat sedang beristirahat dan Yuji penasaran kenapa mereka menjauh dari jalan utama. Tina mengatakan jika mereka mungkin akan bertemu dengan bandit jika berkemah di jalan utama. Tina mencoba akrab dengan Yuji dan bertanya bagaimana dia mempelajari skill pendeteksi sejauh itu. Tapi Yuji tidak mengatakan yang sebenarnya dan dia hanya berkata kalau dia mempelajarinya secara tiba-tiba. Tina dan Lisa tidak percaya dan membuat Yuji bingung mau menjawabnya apalagi. Tapi Rhodys menghentikan situasi itu dan meminta mereka untuk tidur. Dia membuat urutan berjaga. Pertama adalah Tina, kedua dirinya, ketiga Yuji, dan terakhir Lisa. Rhodys merasa kalau urutan kedua dan ketiga sangat melelahkan. Jadinya biar dia dan Yuji saja yang berjaga. Semua orang setuju dan mereka pun beristirahat di tenda kecuali Tina. Beberapa saat kemudian, Yuji terbangun setelah sedikit bermimpi tentang masa lalunya ketika dia pertama kali dipanggil ke dunia lain. Yuji diberitahu slime-nya jika Rhodys menghilang saat dia sedang berjaga. Para slime melaporkan jika pergerakan Rhodys sangat aneh dan tidak terlihat seperti akan melarikan diri. Saat itu, Tina dan Lisa juga ikut menghilang saat itu juga. Ternyata Tina dan Lisa juga mengikuti Rhodys yang dari awal kelihatan mencurigakan, karena Rhodys bukanlah tipe orang yang mengkhawatirkan orang lain. Lisa sedikit takut dan mengajak Tina untuk meminta bantuan Yuji, namun Tina masih percaya kalau Yuji tidak bisa bertarung, jadi mereka tidak mau membuat Yuji dalam bahaya. Ternyata percakapan mereka berdua ini didengar oleh Yuji karena slime-nya juga ada di sana. Rhodys tiba-tiba berhenti dan mencabut belatinya. Rhodys menyadari gerakan dan langsung melemparkan belatinya. Ternyata, pisau itu berhasil mengenai slime Yuji, tetapi Yuji menggunakan penyamaran monster agar tidak terdeteksi. Rhodys mencabut belatinya dan dia langsung lari ke dalam hutan yang jauh. Tina dan Lisa juga mengikuti pergerakan Rhodys yang mencurigakan ini. Rhodys melewati jebakan benang tipis yang dipasang di hutan itu, lalu dia masuk ke sebuah rumah kecil yang sangat mencurigakan. Tina dan Lisa bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati situasi. Sementara itu, Rhodys masuk rumah itu dan bertemu dengan orang berambut putih waktu itu. Dia meminta Rhodys melaporkan situasinya sekarang. Rhodys mengatakan jika dia sudah membawa 2 gadis dan 1 laki-laki yang bisa dijual mahal. Tampaknya Rhodys tidak peduli dengan Yuji dan meminta mereka untuk mengabaikannya saja. Yuji baru sadar jika alasan rumor tentang teman-teman Rhodys yang menghilang ternyata karena ini. Rhodys juga memberitahu bosnya jika 2 gadis di partinya sedang mengikutinya sekarang ini.
Bos berdiri dan meminta para bawahannya untuk segera bergerak. Dia melihat bulan dan mengatakan tentang bencana yang akan datang di kala bulan biru. Salah satu bawahannya tidak percaya omong kosong itu. Tetapi bos langsung mencekik leher pria itu dan membuatnya paham posisinya sekarang. Bos berkata jika informasi itu datang dari para orang gila dari organisasi. Sementara itu Tina dan Lisa ingin mundur sebentar dan mengatur strategi dulu. Tetapi mereka tanpa sengaja terkena benang tipis yang memberitahukan posisi mereka saat ini. Tina dan Lisa bersembunyi ketakutan sampai akhirnya muncul bayangan monster di sana. Bos melihat monster itu dan meminta para bawahannya untuk mundur karena dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Tapi ternyata bayangan monster aneh tadi adalah para familiar Yuji yang juga menginjak benang. Setelah itu, Yuji akan segera memulai serangan. Dia meminta para slime untuk bergerak mendekati rumah itu. Lalu Yuji menggunakan sihir jarak jauhnya untuk membekukan rumah kecil itu bersama semua orang di dalamnya. Yuji muncul di sana dan membuat Tina dan Lisa terkejut bukan main karena melihat slime yang bisa menggunakan sihir. Lalu Tina melihat bos penjahat dan berkata jika orang ini adalah Gelios. Tina mengatakan jika Gelios ini adalah bandit yang terkenal di wilayah ini. Seketika, langit berubah menjadi biru gelap dan tampak aneh. Tina dan Lisa memuji kekuatan Yuji dan berpikir kalau seharusnya mereka bergantung saja pada Yuji sejak awal. Tapi Yuji mengingat masa lalu dan tidak mau ada orang yang bergantung padanya. Lalu mereka berdua bertanya bagaimana selanjutnya. Mereka berpikir untuk kembali ke kota dulu karena mereka juga kehilangan satu anggota. Namun, Yuji berkata kalau dia bisa menggunakan para slime-nya untuk menghindari para monster. Yuji sepertinya cukup mempercayai mereka berdua. Jadi mereka akan beristirahat dulu sebelum melanjutkan misi mereka besok pagi. Yuji melemparkan slime-nya ke atas dan dia berhasil menemukan tempat yang akan untuk mereka beristirahat. Mereka hanya terdiam melihat para slime yang bisa melakukan segalanya untuk persiapan kemah. Tina dan Lisa beristirahat di tenda dan Yuji masih kepikiran perkataan Gelios waktu itu. Sementara itu, kita sedikit melihat seorang pria tua yang juga melihat bulan biru seperti Yuji di tengah kota. Dia mengerutkan dahinya seolah mengetahui sesuatu. Paginya, Yuji dan partinya bergerak untuk menyelesaikan misi mereka. Tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda naga bumi di sekitar tempat itu. Lalu muncul angin yang aneh dan Tina berkata jika itu mungkin angin yang datang dari tebing The Lake. Angin dari tebing itu dikatakan adalah nafas naga bumi yang bersembunyi di dalam tebing yang curam. Lalu mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka mencari naga bumi. Tampaknya para slime Yuji belum menemukan apapun. Yuji sedikit teringat masa lalu ketika dia sedang mengikuti ujian masuk menjadi petualang. Regine meminta mereka mengukur sihir mereka di bola kristal. Tapi saat itu Yuji malah memecahkan bola kristal itu dan dianggap aneh. Selanjutnya, Yuji diminta untuk menggunakan sihir mereka di batu pengujian. Namun Regine bingung, kenapa Yuji tidak mengucapkan mantra sama sekali saat menggunakan sihir itu. Yuji akan mencoba sihir itu lagi dengan menggunakan mantra. Tapi kali ini Yuji hanya menyebutkan nama sihir dan melepaskannya saja. Daya ledak sihir api itu membuat Regine semakin terheran-heran. Lalu kita kembali lagi ke masa kini. Yuji terlihat sibuk mencari sihir lemah miliknya agar tidak mencolok lagi. Yuji mencoba skill pembatasan sihir dan melakukan sihir jarak jauh untuk membunuh monster. Tapi ternyata sihir-sihir yang dicoba Yuji terlalu kuat jika dibandingkan dengan kebanyakan penyihir di dunia ini. Yuji membunuh banyak monster di eksperimen kecilnya itu. Saat itu Tina berhenti dan sadar jika hutan itu terlalu aneh karena dari tadi tidak ada monster yang muncul. Tapi Yuji dengan santainya berkata kalau para monster di depan mereka sudah dibersihkan oleh para familiarnya. Mereka berdua begitu heboh dan Yuji merasa kalau dia sudah berlebihan lagi. Seketika langit menjadi biru tua dan suasananya menjadi aneh. Slime Yuji melaporkan jika mereka tidak merasakan adanya monster lagi. Tetapi rasanya ada yang aneh dan tidak tahu apa itu. Lalu kita sedikit melihat Kapten Ksatria yang bernama Rayardo sedang kebingungan melihat langit aneh itu. Lalu dia didatangi oleh lelaki tua di malam itu. Ternyata dia adalah pendeta yang bernama Stale. Lalu Stale mengatakan legenda kuno yang mengatakan tentang kemunculan bencana di kala bulan biru. Dia juga menunjukkan tentang buku yang menjelaskan legenda itu lebih dalam. Lalu kita melihat ada semacam cahaya yang jatuh dari langit biru dan meledakkan hutan. Seketika langit biru langsung hilang dan muncullah naga biru yang sangat besar. Yuji langsung meminta para familiarnya untuk menjauh dari naga itu. Yuji memberitahu Lisa dan Tina jika di depan sana ada naga yang sangat besar dan mungkin bukan naga bumi. Tina mengajak mereka berdua untuk mundur lebih dulu. Yuji mengikuti Tina yang berlari melewati tebing The Lake. Yuji meminta para familiar untuk mengawasi dari depan.
Yuji menggunakan sihir jarak jauh dan membereskan monster yang muncul di sana. Tapi seketika ada angin aneh yang melewati mereka semua dan Pro-Dwarf juga bingung dengan api itu tadi. Lalu para slime melihat sumber angin yang muncul di sebuah lubang misterius. Lalu Yuji dan kedua gadisnya melihat para monster yang sudah dikalahkan sihir jarak jauh. Yuji tidak menyembunyikannya lagi dan berkata kalau para slime-nya yang sudah membereskan para monster itu. Sementara itu, Pro-Dwarf sedang berlari ketakutan karena dikejar beruang api. Tetapi Yuji menggunakan sihir jarak jauh lagi dan mengalahkan monster itu. Tanpa sadar, mereka sudah berlari sampai keluar dari tebing The Lake. Lalu, mereka melaporkan pada Yuji jika semua monster di tebing sudah dibereskan semuanya. Tapi seketika, di tempat Yuji, muncul monster yang keluar dari dalam tanah. Tina dan Lisa berkata jika monster itu adalah naga bumi. Mereka meminta Yuji untuk mundur. Tetapi Yuji ingin mencoba menyerang monster itu. Yuji ingin mencoba sihir-sihir lemah seperti bola api dan sihir batu. Namun karena sihir lemah tidak berdampak, Yuji mencoba menggunakan sihir yang sedikit lebih besar. Yuji sebenarnya tidak mau melakukan hal yang mencolok. Jadi dia memancing naga bumi untuk masuk ke dalam angin tebing The Lake untuk menyamarkan lokasi mereka. Lalu, Yuji menggunakan sihir api neraka untuk meledakkan naga bumi itu menjadi abu. Ketika semuanya selesai, Tina dan Lisa tidak melihat apapun selain ledakan besar di tebing itu. Lalu, mereka terkejut bukan main setelah melihat naga bumi sudah tinggal tulangnya saja. Tapi Tina kembali salah paham dan mengatakan jika di bawah tebing ini adalah biji mineral yang mudah terbakar. Yuji malah senang dengan kesimpulan itu karena dia tidak akan mencolok lagi. Selanjutnya, mereka bertiga langsung kembali ke Serikat dan bertemu dengan Alice. Lalu, Tina dan Lisa dengan bangga mengatakan jika awalnya misi mereka memang hanya mengamati, tetapi mereka mengatakan jika naga bumi sudah dikalahkan. Lalu Yuji mengeluarkan tengkorak kepala naga bumi. Slime itu juga mengeluarkan Rodis dan para bandit yang sudah menjadi patung es. Mereka mendapatkan koin emas yang sangat banyak karena mengalahkan naga bumi dan menangkap para bandit. Saat itu Kapten Ksatria memegang pundak Yuji dan mengajaknya bicara sebentar. Rayardo mengumpulkan para petualang dan akan membahas tentang naga biru yang muncul di hutan. Lalu, dia meminta Yuji untuk menjelaskan secara rinci penampilan naga biru yang dia lihat. Yuji menggunakan sihir gambar ingatan untuk memvisualisasikan naga biru. Rayardo meminta Stale untuk menjelaskan tentang gambar di buku legenda Bulan Biru. Stale menjelaskan tentang kemunculan naga biru. Dalam buku itu dikatakan, jika naga biru akan tumbuh sangat cepat hingga mampu membinasakan satu benua dalam 3 hari. Jika itu memang benar, masalah ini bukan lagi tingkat bencana, namun sudah tingkat malapetaka. Dalam buku itu juga ditulis kalau seorang pria utusan dewa akan melawan naga itu. Akan tetapi sepertinya mereka akan sulit menemukan orang dengan kekuatan seperti utusan dewa di zaman ini. Saat itu, Rayardo ingat tentang ritual yang dilakukan 30 tahun yang lalu oleh gereja. Mereka memanggilnya ritual pemanggilan roh. Lalu, Stale berkata kalau utusan dewa sudah tiba seminggu yang lalu dan itu tepat ketika Yuji datang ke dunia ini. Akan tetapi Stale tidak tahu kalau utusan itu adalah Yuji. Saat ini muncul suara besar dan langitnya berubah-ubah. Yuji berkata kalau langit berubah sewaktu naga biru semakin membesar. Para petualang semakin ketakutan. Apakah mereka hanya punya waktu 3 hari sebelum naga itu memusnahkan segalanya? Rayardo tidak kehilangan semangat. Dia tidak peduli apakah mereka akan melawan naga legendaris atau apapun itu. Mereka tidak akan kalah dan melawannya dengan kekuatan penuh. Setelah rapat itu, Yuji sedang makan bersama para slime-nya. Dia didatangi Tina dan Lisa yang memberitahu kalau mereka berdua juga akan ikut dalam misi. Mereka berdua tampaknya sangat mengandalkan Yuji karena mereka tahu familiar Yuji sangatlah kuat. Saat itu, Yuji didatangi Stale yang memperkenalkan dirinya sebagai pendeta dari gereja agung ibu kota. Tapi sepertinya Stale mulai menyadari sesuatu tentang Yuji. Jadi, dia memberikan belati pusaka dan dia percaya Yuji bisa menggunakannya. Yuji memeriksa belati itu dan namanya adalah belati ketis. Belati itu bisa memfokuskan mantra sihir. Stale menyerahkan belati itu pada Yuji karena itu adalah titipan dewa. Malam itu, Stale mengajak muridnya yang bernama Johan untuk berdoa. Sementara itu, Yuji sedang beristirahat di penginapan dan memikirkan tentang pasukan perlawanan besok. Yuji sadar kalau itu terjadi, pasti akan banyak korban jiwa berjatuhan. Seketika Yuji mendapatkan laporan tentang naga biru yang semakin membesar. Yuji sadar kalau dia berbeda dari para manusia di dunia ini.
Dia mengepalkan tangannya dan akan mencoba melawan naga itu sendirian. Beberapa saat kemudian, Yuji datang ke hutan tempat naga biru berada. Yuji meminta para slime untuk menyebar ke seluruh hutan. Yuji menggunakan sihir api neraka di serangan pertama. Tapi tampaknya sihir itu tidak mempan dan bahkan tidak menggores kulit naga itu. Naga itu menyerang balik dengan cahaya laser. Untungnya serangan itu bisa ditahan Yuji dengan sihir penghalangnya. Naga biru perlahan-lahan membesar lagi dan menyerap energi sihir dari semua kehidupan di hutan itu. Yuji mengeluarkan belati ketis untuk memusatkan sihir api nerakanya. Yuji dan para familiarnya bergerak untuk menyelinap ke bawah naga itu. Yuji melompat ke hutan di bawah tebing dan melakukan serangan sihir jarak jauhnya. Yuji menggunakan sihir penghalang untuk menahan sihir laser naga. Lalu, Yuji melesat ke atas untuk mendekati naga biru. Yuji mengalihkan perhatiannya dengan sihir api dan dia langsung menusuk mata naga itu dengan belati ketis. Yuji langsung memusatkan sihir api neraka ke dalam organ mata naga biru. Tetapi naga biru itu belum mati dan menyerang Yuji dengan ekornya. Yuji tertunduk dan dia terus diserang sihir laser naga. Lama-lama sihir penghalang Yuji hancur satu persatu. Yuji berhasil lolos dan dia mencoba sihir baru yang muncul di sistemnya. Dia mengeluarkan sihir semburan langit yang berhasil menjatuhkan naga itu. Yuji naik Pro Dwarf untuk menyerang naga itu lagi. Yuji langsung menghancurkan leher naga dengan pemusatan sihir api neraka. Yuji langsung kembali ke kota seolah tidak ada apapun yang terjadi. Paginya Rayardo datang ke penginapan Yuji dan memberitahu tentang fenomena langit biru sudah hilang. Menurut pendeta Stale, naga itu sudah dikalahkan seseorang. Stale tidak mengatakan apapun selain itu dan dia juga sudah pergi dari kota itu pagi tadi. Rayardo mengatakan pada Yuji untuk meminta bantuan serikat jika butuh sesuatu. Contohnya, tolong bantu aku mengalahkan naga. Lalu Rayardo hanya tersenyum dan pergi dari sana. Hari itu Yuji pergi makan bersama Tina dan Lisa. Mereka berdua membahas masalah pasukan perlawanan yang batal menjalankan misi. Tapi, mereka tetap senang. Karena meskipun misi batal, mereka berdua tetap tercatat sebagai salah satu pahlawan yang ikut dalam misi perlawanan malapetaka. Yuji berkata kalau dia akan segera pergi ke kota lain. Jadi dia bertanya pada kedua gadis itu tentang kota yang mereka rekomendasikan. Tina dan Lisa menyebutkan kota Ricardo yang terkenal punya makanan yang sangat enak. Tapi sebelum itu, Yuji bertanya apakah ada semacam kejadian aneh di kota itu. Tina dan Lisa tertawa dan mengatakan jika kota ini hanya kebetulan saja ada kejadian seperti kemarin itu. Karena Yuji merasa kalau dimanapun dia berada pasti ada masalah yang datang. Paginya, Tina dan Lisa mengantar Yuji keluar gerbang untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu, Yuji berjalan ke hutan dan memberitahu tentang kejadian darurat dari Dryad. Dryad membawa Yuji ke tempat Yuji mengalahkan naga biru. Di sana ada jamur warna-warni yang aneh. Dryad berkata pada Yuji kalau jamur-jamur itu bisa dipakai untuk membuat ramuan atau posion. Jamur biru bisa memulihkan mana, sementara jamur merah punya efek mengisi mana instan. Artinya, jamur biru bisa mengisi mana Yuji 10 menit sebelum dipakai. Yuji meminta para familiarnya untuk mengumpulkan semua jamur dan seketika pekerjaannya selesai begitu saja. Dryad memulai proses pembuatan ramuan, tapi dia merasa aneh karena ramuannya tidak sesuai yang dia inginkan. Andai saja dia punya air jernih, maka dia bisa membuatnya dengan baik. Yuji mencoba menggunakan pengetahuan masa lalunya untuk menyuling air. Dia membuat alat penyulingan air dengan sihir penghalangnya. Saat mereka menunggu penyulingan selesai, Dryad ingat sewaktu dia pertama kali bertemu dengan Yuji. Saat itu, Yuji menemukan Dryad yang sedang tidak sadarkan diri. Jadinya, Yuji mengisi mana Dryad dengan sihir jarak jauh. Dryad berkata kalau dia menjadi lemas setelah menaruh kristal sihir yang berwarna merah. Saat itu, Yuji langsung memurnikan kristal itu dan tiba-tiba ada banyak jiwa monster yang keluar dari kristal itu. Dryad ingin membalas budi pada Yuji dengan memberikan bunga ramuan pada misi pertamanya waktu itu. Yuji penasaran bagaimana ramuan itu mirip dengan kristal merah yang mencurigakan itu. Dryad mengatakan jika mungkin jamur itu punya berkah naga. Maksudnya, naga mati akan memunculkan jamur langka yang bisa dibuat menjadi ramuan berharga. Tetapi, berkah naga tidak selalu baik. Karena mereka bisa saja menghancurkan hutan jika dipakai oleh orang jahat. Setelah penyulingan air selesai, Dryad meneteskan ramuan itu dan berubah menjadi biru terang. Dryad berterima kasih pada Yuji karena selalu membantunya. Sekarang, Dryad sudah membuat banyak ramuan warna merah dan biru untuk Yuji.
Dryad akan kembali ke hutan untuk kembali ke tempatnya. Lalu, Yuji dan para familiarnya melanjutkan perjalanan di tengah kabut yang gelap. Saat itu, Pro Dwarf mencium bau manusia di sekitar tempat itu. Lalu mereka menemukan sebuah pedesaan yang aneh karena ada di tengah hutan. Lalu, di sana ada sekumpulan warga dan seorang pria yang mengajak Yuji berbicara. Pria itu meminta Yuji untuk menginap selama sehari saja di desa itu. Tapi Yuji menolak dan dia meminta Yuji untuk setidaknya makan dulu. Di sana, pria itu penasaran bagaimana Yuji bisa sampai di desa ini. Yuji hanya bilang kalau dia tersesat di hutan dan sampai di desa ini saja. Yuji semakin merasa aneh ketika dia seperti diawasi oleh para warga. Yuji sedikit bertanya tentang nama desa itu dan pria yang tampak seperti kepala desa ini mengatakan jika namanya adalah Desa Mesias. Yuji berjalan keluar desa dan merasa ada yang aneh dari desa itu. Ternyata, kepala desa itu adalah salah satu anggota organisasi gila yang ingin memurnikan dunia. Sementara itu, para familiar Yuji semakin bersemangat untuk makan makanan enak di kota Ricardo. Tetapi yang mereka lihat di sana hanyalah kota yang ditutupi salju di segala sisi. Yuji memastikan para familiarnya tidak kedinginan. Namun mereka lebih mengkhawatirkan Yuji yang tampak kedinginan dari tadi. Yuji mencari skill untuk menghangatkan dirinya. Dia melihat skill penyekat udara dan sekarang dia tampak tidak kedinginan lagi. Setelah itu, Yuji tiba di kota Ricardo dan bertemu dengan dua orang penjaga yang menjaga gerbang masuk. Saat itu penjaga kota bertanya mengapa Yuji datang ke kota ini. Yuji tampak bersemangat dan mengatakan kalau dia ingin makan makanan lezat di kota itu. Penjaga gerbang hanya tersenyum dan memintanya untuk pergi ke restoran terkenal di kota itu. Namanya adalah Toko Pavilion Harimau Api. Jadi Yuji berjalan masuk ke kota untuk mengunjungi restoran tersebut. Tetapi sesampainya di sana, seorang pelayanan restoran bernama Mito mengatakan kalau toko ini tutup sementara waktu. Mereka sudah lama kekurangan kayu bakar sejak badai salju tiba-tiba muncul. Yuji melihat ke restoran itu dan dia yakin kalau makanan di restoran ini mungkin sangat lezat. Karena itulah, Yuji menawarkan diri untuk mengambilkan mereka kayu bakar, sehingga mereka bisa memasak makanan lezat untuknya. Setelahnya, Yuji meninggalkan restoran dan dia pergi ke hutan untuk menebang pohon. Dia kemudian bertanya pada para slime-nya apakah mereka tahu sesuatu tentang kayu bakar yang bagus. Tapi mereka tidak tahu apapun. Jadinya Yuji mencari skill di sistemnya dan dia menciptakan kapak ajaib untuk menebang pohon. Yuji mengayunkan kapak sekali dan langsung menebas banyak pohon sekaligus. Lalu, dia memotong semua pohon itu menjadi kayu bakar. Para slime mengagumi Yuji yang sangat kuat ini. Sementara Yuji sedang mencari sihir untuk menyerap kelembaban. Lalu dia punya ide untuk menggunakan slime-nya dan mengeringkan kayu bakar itu. Pada akhirnya, para slime berhasil menyerap kelembaban dari kayu bakar yang dipotong. Yuji memuji mereka karena sudah melakukan yang terbaik untuk membantunya. Setelahnya, Yuji menunjukkan kayu bakar itu pada Mito dan dia bertanya apakah kayu bakar itu cukup untuk memasak. Lalu Mito membawa Yuji ke tempat kepala koki. Kepala koki melihat kayu bakar itu dan merasa kalau kayunya terlalu kering. Akan tetapi, Yuji menaikkan kelembaban kayu itu dan dia berhasil membuat kayu bakar yang sempurna untuk memasak. Kepala koki sangat terkesan dengan kayu bakar itu dan berpikir kalau kayu itu paling sempurna untuk membuat masalah yang enak. Lalu kepala koki bertanya jumlah kayu yang dimiliki Yuji. Lalu slime Yuji mengeluarkan semua kayu bakar yang sudah dikumpulkan. Kepala koki kaget melihat jumlah kayu bakar yang dibawakan Yuji. Lalu, Yuji meminta para slime-nya untuk menaikkan kelembaban semua kayu bakar itu sama seperti tadi. Saat itu, perut Yuji tiba-tiba berbunyi dan sang koki ingin memasak makanan lezat untuknya. Beberapa saat kemudian, Yuji disuguhkan stik lezat dengan beberapa topping yang menggugah selera. Yuji ingin mencicipi stik itu dan dia terkesan dengan rasa makanan itu yang sangat enak. Yuji dengan cepat menghabiskan makanan itu karena sudah lama dia tidak merasakan makanan yang enak sejak datang ke dunia ini. Yuji berterima kasih atas makanannya dan dia memuji keterampilan memasak kepala koki. Kepala koki berkata kalau sebenarnya menu favorit restoran ini adalah semur. Jadinya Yuji tidak sabar untuk datang lagi besok. Setelah tahu ada makanan lezat di sana, Yuji memutuskan untuk membantu kota itu dan akan pergi menambah kayu bakar. Lalu Yuji datang ke Serikat Petualang Kota untuk melihat papan misi. Di sana Yuji hanya melihat misi untuk mengumpulkan kayu bakar saja. Resepsionis serikat yang bernama Meryl mengatakan, jika ukuran sudah ditentukan oleh serikat, jadinya dia meminta Yuji untuk datang ke tempat seorang pria yang bernama Wodka.
Yuji bertemu dengan pria yang bernama Wodka itu dan dia diberitahu kalau kota mereka membutuhkan kayu bakar 5 ton sehari karena cuaca aneh itu. Setelah itu Yuji bertanya tentang desa Mesias. Tapi Wodka memberitahu jika desa itu sudah ditinggalkan sejak lama. Setelah itu, Yuji mulai menebang pohon dan dia menggunakan keterampilan kapaknya yang sangat kuat. Para penebang kayu dikejutkan oleh Yuji, karena dia menebang pohon yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam satu ayunan kapak. Kemudian dia menebang pohon-pohon menjadi kayu bakar yang sempurna dan menumpuknya di satu tempat. Lalu dia menggunakan para slime-nya untuk menyerap kelembaban secara instan. Wodka hanya bisa diam ketika Yuji mengerjakan segalanya sendirian. Dia hanya terus menjawab iya, ketika Yuji melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan sangat cepat. Setelah itu, Yuji datang ke serikat bersama Wodka dan mengeluarkan semua kayu bakar yang sudah dikumpulkan hari ini. Meryl diberitahu jika Yuji bisa menggunakan slime yang menyerap kelembaban. Hal ini mengingatkannya tentang legenda penjinak di masa lalu. Yuji merasa kalau pendeta Stale tahu tentang ini dan akan menanyakannya suatu hari nanti. Yuji mengatakan bahwa slime-nya masih ada kayu bakar lagi dan sepertinya di dalam serikat itu sudah tidak muat. Ternyata Yuji sudah membuat kayu bakar sekitar 15 ton. Tetapi tetap saja kayu bakar itu hanya bertahan selama 3 hari saja. Karena itulah, Yuji memutuskan untuk membuat stok kayu bakar untuk beberapa hari ke depan. Jadinya, Yuji melanjutkan pekerjaannya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk seluruh kota. Dia mengumpulkan segunung kayu bakar yang mengejutkan semua orang di kota itu. Keesokan paginya, Yuji ingin memakan sup lezat di toko paviliun Harimau Api. Di sana, dia dihidangkan sup lezat oleh kepala koki dan para familiarnya diberi daging lezat oleh kakek koki itu. Kakek koki mengucapkan terima kasih pada mereka semua karena mereka sudah membantu kota ini dari krisis kayu bakar. Yuji dan yang lainnya menikmati makanan itu dan mereka sangat senang bisa menikmati masakan selezat ini. Mereka jadi ketagihan untuk makan makanan di restoran ini setiap hari. Tapi tiba-tiba koki berkata bahwa biasanya mereka bisa menyajikan hidangan yang lebih baik lagi. Tapi karena belakangan ini ladang mereka dikacaukan oleh monster, jadinya mereka kesulitan mendapatkan bahan masakan yang berkualitas. Mendengar ini, Yuji pun pergi memburu monster itu bersama para slime-nya. Pro Dwarf melacak keberadaan para monster yang mengacaukan ladang. Lalu mereka menemukan seekor babi hutan dan mereka pun melaporkannya kepada Yuji. Para slime meminta Yuji untuk menggunakan sihir jarak jauhnya sekarang. Pada akhirnya, monster itu dikalahkan dengan mudah oleh sihir api Yuji. Kemudian mereka memusnahkan semua monster lain di hutan itu. Ketika sedang melacak para monster, Yuji menemukan bola sihir biru dan dia bertanya pada Dryad apakah dia tahu tentang bola itu. Yuji semakin penasaran setelah melihat bola itu menyerap energinya. Lalu dia ingat tentang kristal merah dan curiga bahwa bola sihir ini juga ulah manusia dari organisasi. Setelah itu, Yuji menyegel bola sihir biru dan dia memerintahkan para slime-nya untuk mencari lebih banyak bola sihir. Slime menemukan 108 bola sihir di sekitar kota Ricardo. Yuji segera memerintahkan slime-nya untuk keluar dari hutan dan meminta Pro Dwarf mengumpulkan para slime. Tiba-tiba Yuji memutuskan untuk menghancurkan sebagian hutan dan Dryad tidak marah dengan Yuji, karena dia hanya mencoba menyelamatkan semua orang. Lalu Yuji membakar seluruh hutan dengan mantra api yang kuat dan dia menyebabkan ledakan besar. Yuji menemukan pintu masuk rahasia dan dia memutuskan untuk menyelidiki pintu masuk tersebut. Setelah itu, Yuji turun ke tempat persembunyian rahasia. Dryad khawatir tentang Yuji, tetapi Yuji menyuruhnya bersembunyi di hutan untuk melihat situasi di sana. Yuji dan para slime masuk ke ruangan bawah tanah itu dan melihat mesin besar bersinar. Yuji terkejut dengan mesin misterius itu dan tidak menyangka kalau dunia ini sudah semodern ini. Para slime memanggilnya lagi. Mereka menemukan kristal ajaib yang diisi dengan beberapa zat. Tiba-tiba ada 2 orang yang mencurigakan datang. Mereka melihat kristal ajaib yang sudah tidak menyala lagi karena mesin-mesinnya hancur. Mereka segera pergi dari sana untuk melaporkan hal ini pada bos mereka yang bernama Javier. Yuji bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang mencurigakan itu. Sementara itu, para slime tampak sangat senang dan ingin menemukan lebih banyak hal aneh lagi. Yuji membaca mantra untuk membuat slime-nya tidak terlihat. Setelah itu, Yuji merantai para slime dengan mengikutinya dari luar. Para slime-nya melaporkan jika mereka sudah menemukan orang-orang mencurigakan tadi. Mereka mengejar orang-orang mencurigakan itu dan mereka seperti bersenang-senang bermain mata-mata. Mereka menemukan pintu baja besar dan 2 tuas untuk membuka pintu itu. Yuji meminta mereka untuk menekan kedua tuas itu bersama-sama. Alhasil slime berhasil membuka pintu dan segera masuk ke dalam. Selanjutnya, mereka melihat tangga yang sepertinya menuju ke permukaan. Jadi mereka menaiki tangga itu dan Yuji mengikuti mereka sampai di desa Mesias.
Para slime juga sadar kalau mereka pernah pergi ke desa ini sebelumnya. Para slime mencari para penduduk desa. Lalu mereka melihat dua orang tadi melaporkan pada kepala desa yang ternyata dia adalah Javier. Mereka melaporkan jika mesin sumber kutukan sudah hancur. Yuji menduga bahwa orang-orang berjubah itu adalah anggota organisasi jahat yang berhubungan dengan bulan biru. Yuji masih menguping percakapan melalui slime. Javier ingin menyelesaikan masalah mereka dan memerintahkan para pengikutnya untuk mengumpulkan semua bola ajaib yang tersisa di hutan. Mereka menyebut bola itu sebagai kristal kutukan. Saat itu, seorang pengikut organisasi jahat bertanya, apa yang harus mereka lakukan jika ketahuan orang-orang kota? Javier memerintahkan mereka untuk membunuh semua saksi mata. Yuji tidak akan membiarkan mereka menyakiti orang-orang tidak bersalah. Jadi dia berencana untuk menghentikan organisasi jahat itu. Dia memerintahkan slime-nya untuk diam-diam mengepung desa, sebelum meluncurkan serangan mereka. Yuji meminta para slime lain untuk menyelidiki orang-orang yang masih ada di dalam desa. Para slime menyusup ke sebuah ruangan dan mencuri buku dan dokumen organisasi jahat. Mereka menyimpan semua buku dan dokumen ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba slime Yuji yang lain melihat beberapa orang di hutan. Jadi Yuji mengikat mereka dengan mantra pengikat. Tapi lagi-lagi para penjahat yang tertangkap langsung bunuh diri di tempat mereka dengan racun. Sementara itu, slime penyusup melaporkan pada Yuji jika mereka tidak bisa membuka pintu logam. Yuji bertanya, apakah mereka bisa melihat tuas seperti yang mereka lihat sebelumnya? Mereka tidak melihat apapun, kecuali 5 lilin yang berjejer. Yuji meminta para slime untuk berdiri di depan semua lilin. Lalu Yuji menggunakan sihir angin untuk mematikan semua lilin secara bersamaan. Ternyata benar, pintu itu berhasil terbuka dan mereka melihat banyak harta karun yang tersimpan di tempat itu. Slime Yuji menemukan tengkorak yang sepertinya tidak wajar. Tetapi tiba-tiba slime Yuji merasakan aura seseorang yang berjalan menuju tempat itu. Akan tetapi sesampainya orang itu di sana, dia hanya melihat semua dokumen dan harta karun sudah hilang tanpa jejak. Javier langsung kaget bukan main setelah tahu hal ini. Lalu dia mendapatkan laporan lagi, di mana regu pengumpul kristal kutukan juga menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya sadar jika ledakan tadi itu ulah seseorang yang ingin menyerang mereka. Lalu alasan orang tidak menyerang langsung, karena dia ingin mengetahui sesuatu tentang mekanisme api penyucian segala. Seperti namanya, jika mekanisme api penyucian aktif, maka dunia akan dimurnikan atau dengan kata lain dimusnahkan. Saat itu Yuji terus mendengarkan percakapan para penjahat itu. Lalu Javier berkata kalau mereka perlu melacak musuh dan membunuhnya sebelum semuanya hancur. Para penjahat ini tiba-tiba mengeluarkan pedang mereka dan mereka semua berkomitmen untuk mengorbankan diri mereka bersama-sama. Yuji terkejut melihat keyakinan mereka ini. Ternyata para penjahat itu ingin mengaktifkan mekanisme api penyucian dengan darah mereka. Yuji langsung menyuruh para slime untuk berkumpul dan Yuji bersiap untuk menyelamatkan mereka. Jadi Yuji membungkus para slime-nya dengan penghalang dan dia menggunakan mantra ledakan untuk menjauhkan mereka dari desa. Setelah itu Yuji menggunakan 3 lapis penghalang untuk menahan api penyucian. Lalu kita melihat desa Mesias meledak dan api hijau keluar dari tanah. Semua rumah hancur dan penghalang Yuji juga hancur satu persatu. Yuji mencari mantra lain dan para slime menjadi khawatir karena api itu terlalu kuat. Yuji tidak menemukan mantra penghalang lain lagi. Lalu dia terpikirkan ide untuk membuat penghalang sendiri dengan pengetahuan modernnya. Sampai akhirnya, Yuji berhasil menciptakan sihir baru yaitu isolasi penyekat absolut. Yuji mengkonsumsi banyak mana saat menggunakan zona isolasinya. Yuji mencoba bertahan dengan kekuatan terakhirnya dan MP-nya terus menurun sampai minus 5000. Akhirnya perjuangan Yuji tidak sia-sia, karena dia berhasil menghentikan ledakan api penyucian itu sebelum membesar. Malam itu, Yuji kembali ke kota dan semua orang khawatir karena ledakan tadi. Mereka semua senang Yuji kembali dengan selamat. Para penduduk berpikir jika ledakan itu disebabkan oleh meteor jatuh. Jadi Yuji tidak perlu menjelaskan apapun tentang ledakan itu. Di sana Yuji juga melihat salju mencair dan udara semakin hangat. Keesokan paginya Yuji dipanggil Wodka untuk berpesta. Yuji datang ke tempat pesta dan dia dipuji sebagai pahlawan yang sudah membantu kota mengatasi krisis kayu bakar. Kakek Koki berterima kasih pada Yuji karena mengalahkan monster babi hutan yang merusak ladangnya. Sekarang Koki mampu memasak sup terlezat untuk Yuji. Akhirnya, Yuji diberikan sup super lezat yang membuatnya langsung pingsan karena bahagia. Malam itu Yuji terbangun dan dia ingin melihat buku-buku organisasi jahat yang dibawa oleh para slime-nya. Yuji mencoba membaca dokumen tersebut. Namun satu persatu tulisannya menghilang dan Yuji berpikir itu karena ada sihir. Tapi ada satu dokumen yang tulisannya masih ada. Di dokumen itu tertulis daftar orang yang ditargetkan oleh organisasi.
Ternyata di sana nama Yuji juga ada dan menjadi target pembunuhan organisasi. Lalu kita melihat ada dua pembunuh organisasi yang bernama Sonia dan Rudy. Mereka berdua adalah pembunuh yang mencari target mereka dan tiba-tiba Sonia melemparkan pisaunya ke seekor ular pohon. Mereka ingin mencari tahu dan melihat apakah target mereka berbahaya bagi organisasi atau tidak. Setelah itu mereka melihat Yuji dan familiarnya di hutan dan sedang beristirahat dengan santai. Saat ini Yuji belum mau bergerak seperti halnya dua pembunuh itu. Yuji ingin menghapus namanya dari daftar pembunuhan organisasi lebih dulu. Sementara eksekutor organisasi tidak mau dicurigai karena sudah banyak petualang yang mereka bunuh akhir-akhir ini. Sebelumnya, Yuji meminta saran pada gadis resepsionis untuk tujuan kota selanjutnya. Gadis itu menyarankan Yuji untuk pergi ke kota Boginia, karena kota itu terkenal dengan zira monster yang cocok untuk penjinak seperti Yuji. Saat ini, Yuji sudah sampai di kota dan dia masih berakting agar dia dihapus dari daftar pembunuhan. Yuji mengunjungi toko baju besi, lalu Yuji bertingkah seolah dia petualang miskin yang diusir karena tidak mampu membeli armor. Rudy berpikir kalau Yuji itu pecundang karena dia terus melakukan hal remeh seperti mencari koin dengan para familiarnya. Setelah itu Yuji berpura-pura menghabiskan semua uangnya untuk alkohol. Kemudian dia menyadari bahwa musuh hampir percaya bahwa dia lemah. Namun dia ingin menunjukkan kepada para eksekutor ini bahwa dia adalah pecundang. Jadi dia pergi ke guild dan Yuji menerima misi untuk memburu monster. Setelah itu Yuji memberitahu para slime bahwa mereka tidak diizinkan bertarung melawan monster. Jadi Yuji ingin bertarung seperti penjinak biasa hari ini. Lalu Pro Dwarf yang dikirim ke pertarungan melawan monster di depan mereka. Pro Dwarf ketakutan dan berpikir selama ini dia lemah. Tapi ketika dia menyerang monster di depannya, tampaknya serigala itu bisa mengalahkan monster sekali serang. Yuji mengingat hari ketika dia bertemu Pro Dwarf sebelumnya. Waktu itu Yuji dan slime-nya diserang oleh Pro Dwarf. Namun dia langsung dikalahkan dengan mudah. Pro Dwarf langsung meminta maaf pada Yuji dan memohon agar tidak dibunuh. Jadi saat itulah, Yuji membuat kontrak dengan Pro Dwarf dan menjadi salah satu familiarnya. Selama ini Yuji berpikir kalau Pro Dwarf tidak bisa bertarung, tapi ternyata dia bisa mengalahkan monster banteng dengan sekali serangan. Hal ini juga membuat eksekutor organisasi merasa kalau serigala itu cukup kuat. Yuji tidak membiarkan pemikiran itu, jadi dia menyembuhkan para monster banteng dan membuat mereka terus bertarung. Lalu, Pro Dwarf malah lari ketakutan karena banteng itu terus-terusan disembuhkan Yuji. Alhasil, rencana Yuji untuk berakting sebagai orang lemah berhasil. Saat ini, Pro Dwarf masih mencoba bertarung dengan kekuatannya sendiri. Dia berpikir untuk tidak menerima bantuan Yuji kali ini, karena pertarungan ini sudah menyangkut harga dirinya sebagai monster. Pada akhirnya, Pro Dwarf bisa mengalahkan para monster itu dengan serangan terakhirnya. Dua eksekutor yakin jika Yuji itu lemah, karena serigalanya juga kesulitan melawan monster Kroco. Namun tiba-tiba monster itu bangun lagi dan menyerang Yuji. Yuji refleks mengeluarkan pedang dan membunuh monster itu. Dua eksekutor bingung. Yuji itu kuat atau lemah? Tapi setelah mereka berdiskusi, mereka berdua menganggap kalau Yuji hanya amatiran memegang pedang. Jadi, mereka akan melaporkan kalau Yuji hanyalah seorang penjinak biasa. Setelah mereka berdua pergi, slime Yuji mengatakan jika organisasi berencana untuk membunuh pendeta Stale. Malamnya, dua eksekutor melaporkan pada bosnya kalau Yuji bukanlah ancaman. Tiba-tiba, pemimpin mereka mengatakan kota Mesias dikalahkan dan dia meminta mereka untuk membunuh pendeta. Sepertinya Yuji tidak bisa membiarkan mereka macam-macam dengan pendeta. Jadinya Yuji langsung menggunakan sihir pembekuan untuk membekukan Rudy dan Sonia. Keesokan paginya, Yuji kembali mendatangi toko armor milik seorang pria bernama Gaigel. Murid Gaigel ingin mengusir Yuji lagi seperti kemarin. Namun Gaigel marah dan dia mengatakan kalau dia yang berhak menentukan siapa yang boleh memakai armor buatannya. Gaigel melihat para familiar Yuji dengan seksama dan dia langsung sadar kalau mereka berada di level yang tinggi. Saat itu Gaigel mau membuatkan armor untuk mereka. Namun sepertinya dia punya masalah dengan sesuatu. Gaigel berkata kalau dia kekurangan bahan tertentu karena familiarnya terlalu kuat. Dia menunjukkan permata naga api laser. Tapi permata ini saja tidak cukup dan butuh permata yang lebih kuat. Artinya, Yuji diminta untuk mendapatkan permata naga api laser biru. Yuji bertanya apakah ada naga api biasa. Namun Gaigel mengatakan jika naga api sangat kuat dan belum ada yang mampu mengalahkannya. Selanjutnya, mereka pergi ke gunung berapi dan para slime-nya ingin bertanya arah pada Red Slime. Alhasil,
Yuji mendapat slime kontrak baru sebagai familiarnya. Yuji dan yang lainnya sampai di sungai. Tetapi para slime tidak bisa berenang. Jadi Yuji mencari solusi agar para slime-nya agar tidak tenggelam. Lalu, Yuji membuat jaring dari slime-nya dengan mantra sihir. Mereka menyelam ke sungai bersama dan menemukan lubang gelap. Tiba-tiba, para slime ketakutan setelah monster ikan muncul dan ingin memangsa mereka. Yuji menarik para slime-nya keluar dari air dan Yuji langsung membekukan monster itu. Monster itu mampu melepaskan diri dan dia langsung menyerang Yuji. Yuji menghindar dan dia menggunakan mantra api yang kuat untuk membakar ikan itu. Kemudian slime biru milik Yuji menemukan sekelompok slime merah. Akhirnya mereka semua menjadi familiar Yuji juga. Setelah itu, Yuji melanjutkan perjalanan dan dia menemukan kawanan naga api laser. Saat itu semua slime ketakutan karena ibu mereka pernah berkata kalau naga itu menakutkan. Yuji maju sendiri dan dia bisa mengalahkan satu naga dengan mudah. Melihat naga itu sangat lemah, para slime semakin bersemangat untuk memburu para naga yang lain. Kini mereka sudah tidak ketakutan lagi dengan cerita naga yang menyeramkan. Seketika, salah satu slime menyadari ada naga api laser biru yang juga ada di sana. Yuji meminta para slime untuk berada di posisi. Kemudian Yuji menyerang dengan sihir jarak jauh untuk menembakkan meriam air. Tapi tampaknya meriam air itu tidak berpengaruh. Jadinya, Yuji menggunakan sihir air yang cukup kuat. Lagi-lagi naga itu bisa lepas dan belum kalah. Yuji pun menggunakan sihir es berlapis-lapis untuk mengalahkan naga itu. Naga itu langsung tumbang setelah membeku cukup lama. Lalu kita melihat permata naga yang jatuh dan Yuji mengambilnya. Sekarang, dia dapat membuat armor untuk para familiarnya. Setelah itu Yuji dan yang lainnya membersihkan semua naga yang ada di tempat itu. Setelahnya, Yuji datang kembali ke Serikat Petualang untuk mengkonfirmasi misinya. Saat itu Yuji juga memberitahu jika ikan iterbas bersembunyi di dasar sungai dan tidak menunggu mangsanya. Mendengar ini, resepsionis itu langsung menulis laporan untuk penyelidikan darurat. Malamnya, Yuji kembali ke tempat Gaigel untuk memberinya permata naga api laser biru. Gaigel dan muridnya terkejut melihat Yuji mengalahkan naga itu sendirian saja. Gaigel siap membuatkan armor untuk Pro Dwarf. Tapi Yuji mengeluarkan permata satu lagi dan dia ingin membuatkan armor untuk para slime-nya. Selain itu, Yuji juga memberikan permata naga api laser biasa untuk tambahan pembuatan armor itu. Gaigel yakin bisa membuat armor terbaik dan siap untuk lembur malam ini. Paginya, Yuji kembali ke tempat Gaigel dan dia mendapatkan armor baru untuk para familiarnya. Lalu, kita melihat Produlf yang bisa bergerak sangat cepat karena tubuhnya semakin ringan. Ternyata armor itu bisa menahan sihir Yuji dan penampilannya juga cukup bagus. Yuji berterima kasih karena dia mendapatkan barang yang bagus di perjalanan ini. Setelah itu, Gaigel memberitahu Yuji jika dia ingin mendapatkan armor yang lebih bagus lagi, maka tidak ada pilihan selain mendapatkan bahan dari naga api. Tapi Gaigel berkata kalau naga api tidak bisa diburu karena terlalu kuat. Yuji sedang memikirkan naga itu dan sepertinya naga api tinggal di dalam gunung berapi. Seketika Yuji mendapatkan laporan kalau para monster menjadi menggila. Yuji meminta para familiarnya untuk mencari orang yang mencurigakan. Saat itu juga sang naga api keluar dari persembunyiannya dan lava mengalir keluar. Saat itu Yuji mendengar rencana dua orang mencurigakan itu lewat slime-nya. Yuji memutuskan untuk menangkap orang-orang itu, tetapi mereka mampu menghindari serangannya. Kedua orang itu hanya menganggap kalau itu hanya jebakan biasa, tapi ternyata mereka hanya berpura-pura lengah dan menyerang balik slime Yuji. Tapi pada akhirnya, Yuji bisa menangkap mereka berdua dengan sihir pengikat. Saat ini, mereka langsung mencurigai Yuji setelah melihat banyak slime yang berkumpul di sana. Tapi mereka tidak mau mengambil resiko menjadi tawanan dan mereka pun dengan cepat langsung bunuh diri di tempat. Lalu Yuji memerintahkan slime-nya untuk memeriksa isi tong yang dibawa oleh orang-orang itu. Para slime mengatakan jika bau air dalam tong itu sedikit menjijikkan seperti kristal kutukan. Kemudian, Dryad muncul di sana dan dia memberitahu Yuji jika air itu adalah air kutukan. Tampaknya mereka berencana untuk membuat marah naga api dan mengamuk di kota. Jadinya Yuji menggunakan mantranya untuk memurnikan air terkutuk itu. Beberapa saat setelahnya, para slime memberitahu Yuji kalau para naga api laser bertingkah aneh. Lalu Yuji juga dipanggil pemilik penginapan dan memintanya untuk mengungsi. Saat ini banyak penduduk yang meninggalkan kota dan semua orang khawatir dengan gunung berapi. Yuji berhadapan dengan naga api. Sebelumnya,
Pemilik penginapan berkata kalau naga api pernah mengamuk karena hujan 500 tahun yang lalu. Lalu Yuji meminta para familiarnya untuk mencari tahu, apakah naga itu berhenti di depan sungai atau tidak. Tapi nyatanya, naga itu hanya berhenti sebentar dan langsung bergerak menuju kota. Yuji mau tidak mau harus menghentikan naga itu. Yuji kemudian memberitahu para familiarnya untuk bersiap bertarung. Yuji menggunakan sihir jarak jauhnya dan mulai menyerang naga api dengan sihir es. Kaki naga itu seketika membeku, namun itu tidak cukup untuk mengalahkan naga. Yuji menyerang lagi dengan sihir es, tetapi gagal lagi. Yuji tidak mau mengambil resiko dan meminta para familiarnya mundur. Para slime panik setelah naga api sudah sampai di sungai kedua, tapi tampaknya Yuji sudah mempersiapkan rencana untuk menenggelamkan naga api dengan air terjun sungai. Proudwolf memeriksa kondisi naga yang sepertinya sudah tumbang, tapi seketika naga itu bangkit dan menyemburkan nafas apinya ke arah familiar Yuji, tapi Yuji berhasil melindungi mereka dengan penghalang sihir. Naga api menyemburkan nafas api lagi untuk membumi hanguskan kota, tapi Yuji tidak membiarkan hal itu terjadi dan dia menggunakan sihir es untuk menahannya. Sihir Yuji cukup untuk menahan nafas naga dan bahkan membekukannya. Naga itu seketika hancur dan Yuji mendapatkan permata naga api. Akan tetapi Yuji sangat penasaran karena familiarnya menemukan benda aneh yang jatuh dari naga. Setelah itu Yuji kembali datang ke tempat Gaigel untuk memberinya permata naga api. Tapi saat itu Yuji hanya mengatakan kalau permata itu hanya permata naga api laser biasa yang cukup besar. Tapi Gaigel hanya tersenyum dan akan menganggapnya seperti itu saja. Lalu Yuji datang ke Serikat Petualang untuk menanyakan tentang kota Ordarion yang dibicarakan oleh dua orang kemarin. Resepsionis mengatakan jika kota Ordarion sangat tertutup dan aneh, karena mereka tidak mau berhubungan dengan kota-kota lainnya. Lalu Yuji bertanya tentang benda yang dia temukan di gunung waktu itu. Ternyata itu adalah mesin penurun hujan dan setiap kota memilikinya. Tapi Yuji semakin penasaran dengan hubungan mesin hujan ini dengan organisasi. Paginya Gaigel memberikan armor terkuat dari naga api yang legendaris. Gaigel bertanya apakah Yuji benar-benar tidak mau mengenalkan dirinya. Yuji hanya berkata kalau dia tidak mau menarik perhatian. Gaigel meminta anak itu untuk berhati-hati di perjalanan berikutnya. Sementara itu kita diperlihatkan seorang pria dari organisasi yang mendapatkan kekuatan dari mesin kepercayaannya. Lalu di sisi lain, kita melihat pendeta Stale yang sudah bergerak untuk menyelidiki organisasi. Sekarang Yuji sudah sampai di kota Ordarion dan melihat kota yang tenang dari kejauhan. Lalu, dia masuk ke gerbang kota dan menelusuri kota itu dengan sedikit waspada. Kemudian, Yuji merasakan ada tatapan aneh dari orang-orang di guild itu. Yuji melihat poster buronan yang dipasang di papan misi sambil mengamati orang-orang yang terus menatapnya. Setelah itu, Yuji bertingkah seolah tidak terjadi apapun dan pergi dari sana agar orang-orang berhenti mengamatinya. Lalu, Yuji mengawasi dua orang mencurigakan yang selalu melihatnya sejak tadi dengan selai miliknya. Saat itu, dia mendengar dua orang yang mengawasinya tadi dan mereka sadar kalau Yuji adalah salah satu mantan sasaran pembunuhan organisasi. Meskipun sudah mendapatkan laporan kalau Yuji tidak berbahaya, salah satu dari mereka tidak mempercayainya. Dia berpikir untuk membunuh Yuji dan membereskan semua orang yang mengancam organisasi. Kita melihat Yuji yang terus mendengar pembicaraan mereka yang menyebutkan nama Tuan Walter. Mereka masih berpikir untuk membunuh Yuji karena pernah dianggap membahayakan organisasi mereka. Sementara itu, Yuji didatangi oleh pendeta Stale dan muridnya yang memakai jubah untuk menyembunyikan diri mereka dari organisasi. Sore itu, kita melihat orang yang tersenyum seakan dia mengetahui segalanya yang terjadi di dunia ini. Lalu kita berpindah ke gereja dan di sana murid Stale menutup pintu agar tidak ada orang yang masuk. Kemudian, kita melihat pendeta yang mengajak Yuji berbicara di gereja. Saat itu, Stale mengatakan kalau dia sudah menunggu Yuji untuk datang ke kota itu. Dia mengatakan kalau gereja ini adalah tempat yang aman dan Yuji tidak perlu khawatir akan ketahuan. Yuji masih belum yakin karena organisasi sudah menyusul ke banyak tempat selama ini. Lalu, Stale menceritakan masa lalunya ketika dia mendirikan gereja bulan biru. Dulu Stale masihlah pria yang kasar bersama teman-temannya yang lain di perjalanannya. Awalnya, mereka hanya kelompok kecil yang menirukan apa yang dilakukan gereja. Kelompok itu tumbuh dengan cepat dan suatu hari pria bernama Walter juga bergabung. Dia sangat dipercaya hingga menjadi tangan kanan Stale yang menjadi ketua kelompok itu. Setelah beberapa tahun, Dewa memberikan wahyu pada Stale untuk membubarkan organisasinya. Akan tetapi Stale tidak mau berpisah dengan teman-temannya dan ia pun memilih untuk melanggar wahyu itu. Sampai akhirnya,
Mereka diserang oleh sekelompok orang yang ternyata mereka suruhan Walter dan yang bertahan hidup hanyalah Stale. Tampaknya, dia berencana untuk mengambil alih gereja Bulan Biru. Sekarang, kita mengenal kelompok itu sebagai organisasi syafaat Bulan Biru yang ingin menyucikan dunia. Setelah menceritakan hal ini, Stale meminta Yuji untuk menghentikan Walter karena dia adalah sang utusan. Stale mengatakan kalau dia baru saja mendapatkan wahyu lagi dan dia memanggil muridnya. Muridnya itu membawa buku dan Stale membaca tulisan di buku itu tentang kekacauan yang akan terjadi di dunia ini. Dalam buku itu, dituliskan kalau sang utusan akan mengalahkan cahaya yang ternoda. Stale yakin kalau Yuji adalah utusan karena Yuji bisa menggunakan belati ketis yang jelas-jelas hanya bisa digunakan oleh sang utusan. Jadi, dia mempercayakan Yuji untuk menyelamatkan dunia ini dari kekacauan yang disebabkan Walter nantinya. Yuji pergi dari sana dan memikirkan apa yang dikatakan Stale tadi sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Murid Stale yang bernama Johan bertanya, "Kenapa Anda tidak memberitahu Yuji wahyu dewa sampai akhir?" Tapi Stale mengatakan kalau Yuji tahu, maka dia pasti akan menentang perintah dewa. Sementara itu, Walter diberitahu bahwa hanya jika Stale menemui seseorang yang diduga seorang utusan. Walter juga sudah tahu kalau orang yang dimaksud adalah Yuji karena mendapatkan informasi dari seseorang. Walter meminta bawahannya pergi dan masuk ke sebuah ruangan rahasia. Walter meminta wahyu pada dewa dan dia mendapatkan wahyu yang mirip dengan wahyu Stale dan kemunculan sang bijak. Walter berdiri dan ia tersenyum setelah tahu kalau penuntun sang bijak akan mati. Malam itu, Yuji ada di dalam penginapan dan dia berbaring di tempat tidur untuk berpikir. Yuji masih tidak yakin kalau dirinya ada urusan karena itu hanya legenda dari masa lalu yang belum tentu benar. Namun, Yuji ingat kalau sihir yang dia gunakan dulu untuk memotong kayu hanya ada di legenda. Keesokan harinya, Yuji mencari Stale untuk bertanya lebih jauh tentang utusan yang dimaksud. Tapi petugas di sana memberitahu kalau Stale sudah pergi dari tadi pagi dan tidak tahu kemana dia. Lalu, Yuji keluar dari kota dan mengatakan pada Proud Wolf kalau dia akan segera ke hutan. Dia bertanya pada laras lainnya tentang lokasi Stale dan ternyata salah satu dari mereka melihat Stale dan muridnya pergi ke hutan. Yuji memerintahkan mereka untuk mengawasi hutan dan meminta bantuan slime liar jika mereka butuh bantuan. Sementara itu, Stale sudah pergi ke hutan dan menemukan tempat persembunyian rahasia yang dikunci dengan mantra. Stale tahu kalau pintu masuk itu sudah dikunci dengan mantra kutukan. Lalu, dia menggunakan kalung ajaib yang seketika bersinar dan membuka pintu masuk pintu kutukan itu. Lalu Stale mengajak muridnya untuk masuk ke dalam sana dan tatapan Johan sangat mencurigakan saat berjalan di belakang. Setelah itu, mereka menemukan ruangan rahasia yang gelap dan berbahaya. Sementara itu, slime Yuji mendapatkan teman-teman baru di hutan dan Yuji menjinakkan mereka semua. Yuji mendapatkan notifikasi sistem yang melihat kalau slime yang dia jinakan sangat banyak. Para slime Yuji tahu tempat yang didatangi Stale dan Yuji meminta mereka mengantarnya ke tempat itu. Kemudian, kita melihat Stale yang dikelilingi oleh penjaga organisasi yang bersiap menyerang dengan senjata mereka. Pendeta segera mengaktifkan penghalang dan dia mencoba untuk mengalahkan musuh. Dia menggunakan seni bela diri untuk berhadapan dengan para anggota organisasi itu. Di saat yang sama, Yuji ini berhasil menemukan pintu masuk rahasia. Tapi para slime ketakutan dan mereka punya firasat aneh. Lalu Yuji membuka pintu masuk rahasia itu dengan mantra kuat. Di sisi lain, Stale dan muridnya menemukan ruangan Walter yang terbuka secara perlahan. Lalu di sana Stale disambut oleh Walter yang merupakan teman lamanya yang serakah itu. Stale bertekad kalau dia tidak akan melanggar wahyu dewa lagi dan menyesal karena tidak ingin kehilangan teman-temannya seperti dulu. Walter memerintahkan para anggotanya untuk menyerang Stale. Sementara itu Yuji melihat para anggota organisasi yang dikalahkan Stale tadi dengan bela dirinya. Yuji berjalan melewati para musuh itu dan tiba-tiba Yuji mendengar teriakan slime-nya. Di lain tempat, Stale bisa mengalahkan para anggota organisasi dengan kekuatan bela dirinya. Para anggota musuh benar-benar tidak bisa menyentuh sehelai rambut Stale karena skill mereka yang pas-pasan. Walter memuji sahabatnya itu yang masih bisa sekuat itu padahal sudah mulai tua. Seketika, Stale terikat dari belakang dan itu adalah ulah Johan yang dari awal berpihak pada Walter. Dari awal, Johan sudah berencana memancing Stale ke tempat itu dan menangkapnya. Stale menatap muridnya dan dia akhirnya paham apa yang terjadi dengan kebocoran informasinya. Lalu, Walter mengatakan jika rencana pertamanya adalah batu sihir. Namun ada orang yang bisa memurnikan batu sihir kutukan itu. Karena itu, Walter mencari orang itu karena dia berpotensi menghalangi semua rencananya. Namun,
Kekuatan orang itu sangat kuat dan para monster panggilannya bukanlah tandingannya sama sekali. Lalu, Johan memberitahu Walter tentang perjalanannya bersama Stale dan dia yakin kalau Yuji adalah pahlawan yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Dia melaporkan semua yang dia lakukan bersama Stale yang bersembunyi dari organisasi dengan menggunakan jubah. Johan juga mengatakan kalau rencana mereka sudah digagalkan oleh Yuji dengan kekuatan yang luar biasa. Walter mengatakan kalau semua itu sudah berakhir karena dia sudah mendapatkan wahyu baru yang akan membimbingnya ke jalan kemenangan. Stale mengatakan kalau dia sudah merelakan hidupnya untuk sang utusan agar menghilangkan kejahatan. Ini semua juga demi teman-temannya yang mati karena rencana buruk Walter. Lalu, Walter berjalan dan ingin mengakhiri hidup Stale dengan menggunakan para anggota organisasi yang sudah diberi kutukan. Stale yang melihat ini akhirnya tahu kalau inilah yang dimaksud cahaya kotor dalam wahyu yang diterimanya. Di saat Stale akan menerima kematiannya, tiba-tiba Yuji muncul di sana setelah mengalahkan semua manusia yang berubah menjadi monster karena kutukan Walter. Saat itu Johan langsung menggunakan sihir api dan Yuji menggunakan sihir penghalang. Kemudian, Yuji langsung menyelamatkan Stale dari ikatan sihir yang mengikatnya selama ini. Yuji melihat Johan dan Walter yang membuatnya sadar kalau mereka adalah musuh. Lalu, Walter tersenyum dan memuji Stale karena memuluskan rencananya. Dia memerintahkan para pasukan kutukannya untuk menyerang Yuji. Yuji menggunakan sihir apinya untuk membunuh para monster itu. Saat itu kita melihat Walter dan Johan masuk ke dalam ruangan rahasia dan menutup pintunya rapat-rapat. Walter duduk di sebuah mesin kutukan yang memberikannya kekuatan. Saat dalam proses ekstra kekuatan, Yuji datang ke tempat itu dan melihat Walter yang perlahan berubah menjadi monster. Yuji mencoba menyerangnya dengan bola api, tetapi Walter sudah berubah menjadi monster dan berbalik menyerang Yuji. Walter memasukkan berkah naga ke dalam tubuhnya sendiri dan merubah dirinya sendiri menjadi naga. Pergerakannya semakin cepat dan dia berpikir kalau dia yang terkuat. Yuji bekerja sama dengan para familiarnya untuk melakukan serangan beruntun. Secepat apapun Walter dia tetap tidak bisa menghindari semuanya. Lalu, Yuji mencoba serangan baru dan dia memanfaatkan Proudwolf dan Slime yang dibantu armor naga api. Kecepatan mereka berdua sangat cepat dan membuat Walter kebingungan sendiri karena dia tampak lambat. Walter terkena serangan Yuji dan tubuhnya hancur setengah. Tetapi lagi-lagi Walter bisa beregenerasi setelah memakan para monster kutukan yang lainnya. Yuji menyerang terus dengan sihir api dan tetap tidak bisa melukai Walter. Namun, Yuji punya rencana lain. Dia membiarkan Walter terus menyerangnya hingga dia punya celah untuk menggunakan sihir pengikat. Lalu, Yuji menggunakan sihir api neraka untuk meledakkan Walter. Tapi ternyata Walter masih saja hidup. Dia berkata, "Mau aku membunuh utusan atau sebaliknya, hasilnya akan tetap sama saja." Dia meminta dewa kepercayaannya untuk menyucikan dunia dengan pengorbanannya ini. Walter perlahan terbakar dan Stale merasa aneh dengan perkataan terakhir Walter. Seketika, mesin kutukan aktif dan menyerap semua nyawa termasuk Johan. Lalu, muncullah seorang pria yang menyebut dirinya Sang Bijak. Stale berkata tentang kelanjutan wahyu yang memberitahu tentang kematian Sang Penuntun akan muncul Sang Bijak. Awalnya, Stale berpikir setelah kematiannya maka Yuji akan terlahir sebagai Sang Bijak. Tapi sepertinya bukan itu yang terjadi sekarang. Stale mengatakan jika dulu juga pernah ada utusan dari dewa, tetapi dia mati sebelum waktunya dan mungkin Walter menggunakan pemanggilan roh untuk membangkitkan utusan itu lagi. Pertarungan Yuji dan Sang Bijak dimulai. Sang Bijak menggunakan sihir api neraka dan Yuji bersiap bertarung dengan para familiarnya. Yuji menggunakan sihir-sihir ringan untuk bertarung tetapi Sang Bijak bisa menahan semuanya. Sang Bijak juga bisa menggunakan sihir api neraka berulang kali seolah bukan apa-apa. Yuji menggunakan serangan es 10 kali lipat, tetapi Sang Bijak tetap bisa bertahan dengan penghalang sihir. Bahkan sihir api 10 kali lipat juga tidak bisa mengalahkannya. Yuji beradu sihir api neraka dengan Sang Bijak. Yuji menang dalam adu sihir yang sama, tetapi Yuji kehilangan banyak MP dan Sang Bijak juga belum kalah. Sang Bijak mengaktifkan hujan berkah naga dan membuat semua monster mulai mengamuk. Para monster mulai mengamuk saat hujan di langit biru turun ke dunia. Saat ini, Gale dan para petualang sedang berhadapan dengan para monster yang mengamuk itu. Gale mundur dulu ke kota Pastan dan meminta bantuan serikat. Yuji membunuh banyak monster menggunakan slime yang tersebar di seluruh hutan. Yuji sadar jika Sang Bijak memanfaatkan mesin hujan untuk membuat hujan air kutukan yang membuat para monster menjadi mengamuk dan menyerang manusia. Sang Bijak berkata pada Yuji, "Dulu aku pernah melawan naga yang perkasa dan kehilangan nyawa." Dia mengakui kalau dia menyesal karena telah gagal menyelesaikan tugas sebagai utusan,
Akan tetapi sebanyak apapun utusan yang dikirim di masa depan nanti, naga akan terus bangkit lagi dan lagi, maka dari itu, dia akan menyelamatkan dunia dengan memutus semua siklusnya agar terputus. Namun, Yuji berpikir kalau yang dia lakukan tidak ada bedanya dengan naga itu sendiri. Sang bijak menyerang lagi dengan sihir api neraka. Yuji semakin kesulitan menahannya karena sihir itu terlalu kuat. Stale hanya bisa diam melihat pertarungan dua bijak dari dua masa yang berbeda. Sementara itu, Yuji masih terus menggunakan slime-nya untuk melindungi kota-kota dari serangan monster. Sang bijak berkata, kekuatan yang terbatas itu tidak akan bisa melindungi dunia ini. Tapi Yuji tidak menyerah meskipun MP-nya terus terkuras. Saat Yuji sedang kebingungan bagaimana dia mengatakan situasi ini, tiba-tiba Dryad datang dan memberitahu Yuji jika para petualang kota Pastan sudah berkumpul untuk melindungi kota mereka. Mereka masih ingat pada sang penyelamat mereka, yaitu Yuji. Mereka tidak akan membiarkan para monster itu bertindak seenaknya pada kota yang sudah diselamatkan Yuji. Yuji merasa tidak masalah dengan kota itu, tetapi Yuji tetap membiarkan salah satu slime-nya untuk mensupport mereka dari belakang. Selain itu, kota-kota lain juga bersiap untuk pertarungan melawan monster. Kapten tidak akan menyia-nyiakan apa yang Yuji lakukan sebelumnya. Dia memotivasi para petualang untuk tidak menyia-nyiakan pertolongan Yuji sebelumnya. Sementara itu, Wodka dan para petualang di kota juga sudah bersiap untuk melawan para monster. Para prajurit kota lain sudah mendapatkan perlengkapan dari Gaigel untuk berperang melawan monster. Yuji tersenyum melihat mereka dan sadar kalau dia tidak sendirian seperti dulu lagi. Yuji mendapatkan keyakinan baru dan mulai fokus untuk bertarung dengan memberikan buff pada para petualang. Mereka bisa menghempaskan para monster dengan mudah. Yuji akan fokus melawan sang bijak mulai sekarang. Yuji melompat ke atas dan berhadapan secara langsung dengan sang bijak. Sang bijak bertanya alasan Yuji melindungi dunia ini. Dulu dia pernah berpikir kalau sang bijak tidak memerlukan alasan untuk menyelamatkan dunia. Namun Yuji sedikit berbeda pemikiran. Menurutnya dunia ini tidak buruk juga untuk ditinggali. Dua sang bijak saling beradu sihir api neraka. Yuji perlahan kehilangan banyak MP. Tetapi sang bijak seperti tidak memiliki batasan seperti itu. Yuji mendapatkan pemberitahuan tentang hukuman langit. Yuji mencoba sihir sambaran suci dari langit dan dia terus melakukannya lagi dan lagi. Yuji menggunakan semburan langit untuk menekan sang bijak. Yuji menggunakan belati ketis dan sang bijak menggunakan serangan terkuatnya. Yuji menggunakan sambaran langit dan memusatkan serangannya pada belati itu. Lalu Yuji mengurung dirinya sendiri bersama sang bijak di dalam ruangan absolut. Mereka berdua saling beradu kekuatan di dalam zona absolut itu. Pada akhirnya, Yuji berhasil mengalahkan sang bijak dan ledakan besar dan mengerikan terjadi. Saat itu juga, langit kutukan sudah hilang dan para monster kembali ke hutan. Semua petualang melihat pemandangan itu dengan kagum sementara Gaigel sudah tahu kalau ini adalah kekuatan Yuji. Saat itu Yuji juga terbaring kelelahan karena terlalu banyak menggunakan sihir dan membuat para familiarnya khawatir. Sorenya Stale berada di gereja dan merasa lega karena dunia sudah diselamatkan. Di sisi lain Yuji melihat kondisi setiap kota yang sepertinya sedang berpesta pora berkat kemenangan mereka. Kapten juga berterima kasih pada semua petualang yang sudah berjuang. Dia mengatakan para monster yang mengancam kota mereka. Yuji tersenyum dan berpikir kalau hari ini cukup menyenangkan karena melihat semua orang bahagia. Di sisi lain, dua orang yang mengamati Yuji waktu itu ternyata sudah mendengar kabar ini. Mereka mendengar kalau Walter sudah menghilang entah kemana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan berpikir kalau ritual pemanggilan roh Walter gagal dan melenyapkan anggota organisasi yang dipimpin Walter. Salah satu dari mereka tidak ingin melaporkan masalah ini ke markas pusat. Lagi pula mesin pemurniannya juga akan selesai. Jika semuanya selesai, maka benua ini juga akan ikut musnah berapa semua nyawa di dalamnya. Sampai akhirnya, kita tahu tujuan organisasi yang mengalahkan naga hitam kehancuran yang hanya bisa dikalahkan oleh sang utusan. Ternyata, Yuji juga mendengar pembicaraan itu dengan slime-nya yang menyusup ke tempat organisasi. Yuji sedang ada di hutan dan bertemu dengan monster yang mendekatinya. Keesokan paginya Yuji tiba di kota baru untuk datang ke Serikat dan dia mengambil misi menumpas harimau. Karena dia sudah mengalahkan monster harimau dalam perjalanannya kemari, resepsionis meminta Yuji untuk mengajak teman-temannya datang. Namun dia berpikir kalau Yuji kehilangan anggota partinya dan dia berusaha menghibur Yuji karena Yuji mengatakan tidak punya party. Yuji bingung dengan delusi gadis itu dan hanya bisa diam dengan apa yang dia katakan. Sampai akhirnya, seorang wanita bernama Megia muncul dan bertanya tentang apa yang terjadi di sana. Lalu dia memeriksa mayat harimau yang dikalahkan dengan sihir. Dia bertanya apakah Yuji adalah penyihir tingkat tinggi.
Tetapi Yuji berkata jujur dan berkata kalau dia adalah seorang penjinak yang selalu sendirian. Resepsionis langsung sadar kalau Yuji adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak kota dan mengalahkan naga legendaris. Sekarang Yuji diakui sebagai pahlawan baru dan anime ini pun tamat.